Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Inka Fantila Rasputri dari kelas 2F dengan NIM 4012211090, dosen pengampu Bapak Sintong Aryan Hutapea SHMA. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Sintong. Pertanyaan pertama, apakah GAM bisa digolongkan sebagai belligerent? Dengan adanya nota kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan GAM, berarti pemerintah Indonesia secara langsung maupun tidak langsung mengakui GAM sebagai belligerent yang merupakan subjek hukum internasional yang dapat membuat perjanjian internasional secara teoretis. GAM dapat dikategorikan sebagai belligerent karena telah memiliki organisasi yang terpimpin dan teratur, memiliki simbol atau tanda pengenal yang menunjukkan identitas, serta menguasai wilayah tertentu. Namun, unsur penguasaan wilayah ini tidak dapat dikatakan efektif. Dengan melihat bahwa anggota GAM kebanyakan bergerilya di hutan dan pemerintahan yang efektif masih dikendalikan oleh Indonesia di seluruh wilayah Aceh, kriteria tersebut meskipun telah terpenuhi, tapi sebenarnya belum cukup untuk memberikan status belligerent kepada GAM, karena masih memerlukan pengakuan dari subjek hukum internasional, baik secara diam atau secara tegas. GAM telah dianggap mendapatkan pengakuan secara diam dan subjek hukum internasional lain. Karena adanya keterlibatan pihak ketiga, baik dalam proses perundingan dan pelaksanaan nota kesepakatan. Namun, Indonesia sendiri tidak mengakui GAM sebagai belligerent. Hal lain yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa nota kesepakatan itu bukanlah perjanjian internasional adalah apakah Indonesia meratifikasi nota kesepakatan tersebut? Karena jika dipandang sebagai perjanjian internasional, maka Indonesia akan meratifikasi nota kesepakatan tersebut. Mengenai ratifikasi ini diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022 yang menerangkan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara, perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Indonesia, kedaulatan atau hak berdaulat negara, hak asasi manusia dan lingkungan hidup, pembentukan kaidah hukum baru, dan pinjaman atau hibah luar negeri. Pertanyaan kedua, mengapa individu dianggap sebagai subjek hukum internasional? Negara dapat mengadakan hubungan-hubungan hukum internasional dalam segala bidang kehidupan masyarakat, baik dengan kehidupan sesama negara maupun subjek hukum internasional yang lainnya. Hal ini menyebabkan negara menjadi subjek hukum dengan hak dan kewajiban yang paling luas. Subjek-subjek hukum internasional memiliki hak dan kewajiban yang terbatas pada hal yang menjadi kegiatan dan atau maksud dan tujuannya. Kedudukan ini membuat negara memiliki peran yang sangat dominan sebagai subjek hukum internasional. Individu merupakan subjek internasional yang utama berdasarkan pendapat dari Hans Kelsen, karena memiliki kapasitas aktif maupun pasif. Kapasitas aktif berarti ilmu hukum memberikan peran terhadap individu sebagai aktor atau pelaku dari ketentuan normatif yang dihasilkan dari hukum internasional itu sendiri. Dalam kapasitas aktif, seorang individu dapat diminta pertanggungjawabnya atas perbuatan ataupun tindakannya secara hukum. Kapasitas pasif berarti merupakan sasaran atau target dari ketentuan keempat cabang ilmu hukum tersebut, dan juga posisi individu sebagai korban dari pelanggaran ketentuan normatif yang ada. Kebebasan bertanggung jawab bagi setiap individu telah diberikan oleh negara, di mana setiap individu berhak menentukan nasibnya sendiri sesuai dengan konstitusi atau undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Perlindungan bagi kaum minoritas telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 huruf D tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang berbunyi
bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap orang wajib mendapatkan perlindungan hukum oleh negara. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.